Sulung memanggil anggota perindukan mengelilingi standar bendera. Siaga! Siap! Ibunda dijemput oleh sulung dan mengambil tempat yang sudah dipersiapkan. Lapor, Ibunda diminta untuk menjadi pembina upacara. Ibunda menugaskan sulung untuk mengambil bendera merah putih. Sulung, tolong ambilkan bendera. Ibunda mengucapkan Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda menugaskan sulung membacakan Dwi Dharma Pramuka diikuti oleh seluruh peserta upacara. Sulung, tolong bacakan Dwi Dharma Pramuka. Dwi Dharma. Dwi Dharma. Siaga itu. Siaga itu. Berbakti pada ayah dan bundanya. Berbakti pada ayah dan bundanya. Siaga itu. Siaga itu. Berani dan tidak putus asa. Berani dan tidak putus asa. Ibunda menugaskan sulung untuk kembali ke barisan. Sulung, kembali ke barisan. Ibunda memberikan pengarahan dan berdoa sebelum melaksanakan latihan. Salam Pramuka. Anak-anakku, walaupun secara daring kita mengadakan pramuka, Bunda berharap kalian mengikutinya dengan sikap yang tertib, sikap yang penuh dengan semangat, supaya semuanya berjalan dengan baik. Belajar tentang sejarah pramuka, lambang pramuka, lalu dasar-dasar pramuka. Nanti ayah bunda akan menjelaskan kepada anak-anak. Bunda berharap bahwa kalian mengikuti dengan baik. Terima kasih. Tepuk pramuka. Salam Pramuka. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pramuka perdana di semester ini. Nah, tapi sebelumnya anak-anak tahu nggak alasannya kenapa sih kita harus mengikuti kegiatan pramuka setiap hari Jumat? Kenapa ya, Nda Edmond? Jadi gini Bunda Yuni, ada beberapa alasan kenapa pramuka itu merupakan kegiatan wajib, yaitu karena dalam kurikulum 2013 itu sudah memasukkan kegiatan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Jadi anak-anak sekalipun di rumah tetap mengikuti kegiatan pramuka. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi, Bunda Yuni akan mengajak anak-anak untuk belajar tepuk pramuka. Seperti apa sih tepuk pramuka itu? Kalau Bunda Yuni bilang tepuk pramuka, seperti itu ya anak-anak. Oke, kita coba ya sama-sama ya, Anda. Oke, Bu.
kalau sekarang yang Anda bilang tepuk 1, anak-anak akan tepuk 1. Kalau tepuk 2, kalau tepuk 3, bisa? Nah, kita akan coba sama-sama ya. Kita coba ya. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2. Nah, bisa kan? Pasti bisa. Nanti anak-anak bisa praktek di rumah masing-masing, oke? Oke, sekarang kita akan masuk materi pramuka itu sendiri. Di situ ada sejarah pramuka, arti pramuka, hina pramuka, dan dasar pramuka lainnya. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari sejarah pramuka dunia. Berikut materinya. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang sejarah pramuka, ada baiknya kita mengetahui dulu apa arti pramuka. Kata pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tetapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya dibuat oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah pramuka dunia. Pada tahun 1907, Lord Baden-Powell menjadi seorang letnan jenderal di Inggris dan membuat perkemahan di sebuah pulau yang bernama Brownsea di Inggris selama 8 hari yang diikuti 22 anak laki-laki. Nah, di tahun 1908, Lord Baden-Powell mencatat pengalaman kepaduannya dalam buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku ini berisi tentang prinsip dasar dari kepramukaan. Nah, di tahun 1912, atas inisiatif adik perempuan Lord Baden-Powell yang bernama Agnes, kepramukaan pun akhirnya terbuka pula bagi perempuan dengan nama Girls Guides. Nah, di tahun 1916, berdirinya organisasi pramuka untuk siaga bernama Cube atau Anak Serigala, di mana pendirian pramuka siaga ini turut dimotivasi dengan adanya buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling pada tahun 1894. Sekitar tahun 1918, berdirinya Rover Scout atau organisasi pramuka bagi anak remaja usia 17 tahun. Nah, di tahun 1920, tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus di Olympus Hall, London, sejumlah 8 orang partisipan pramuka melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya. Jambore ini diikuti oleh 34 negara. Dan dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Di tahun 1922, Lord Baden-Powell mempublikasikan buku Rovering to Success, Mengembara untuk Sukses, yang isinya menceritakan tentang seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hampir di sepanjang hidupnya sampai kemudian pemuda itu menemukan kebahagiaan dalam hidup. Buku inilah yang menjadi inspirasi dalam mengembangkan gerakan pramuka di seluruh dunia. Nah, anak-anak, tadi sudah belajar pramuka di dunia. Sekarang, Bunda Yuni akan mengajak anak-anak untuk belajar pramuka di Indonesia.
Berikut adalah materinya ya anak-anak. Baik, anak-anak, tadi sudah mempelajari sejarah pramuka di dunia ya. Nah, saat ini Bunda Yuni akan mengajak anak-anak mempelajari sejarah pramuka Indonesia yang terbagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama yaitu ada masa penjajahan Hindia Belanda. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Indisch Padvindersvereniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh menganggap organisasi ini bisa membentuk karakter masyarakat yang saat itu masih dijajah. Sehingga beberapa organisasi lain juga didirikan. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Nah, pada tahun 1930 adanya terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera. Nah, pada tahun 1931 terbentuknya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Sedangkan pada tahun 1936 perubahan nama PAPI menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau singkatannya adalah BPPKI ya. Kemudian melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OIMOIM. Nah, perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sampai saat ini ya. Nah, pada periode yang kedua ada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda. Sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk Kei Bondan, Peta, dan Seinendan. Nah, bahkan Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino yang kedua dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Nah, sedangkan yang terakhir pada periode yaitu masa Indonesia Merdeka. Pada tahun 1945, pada tanggal 28 Desember, didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan Indonesia bisa bernaung. Nah, sedangkan pada tahun 1960, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sudah mencapai Pandu Agung atau pemimpin kepanduan, sehingga ia ditunjuk sebagai wakil ketua Majelis Pimpinan Nasional yang disebut dengan Mapines Pramuka. Ya, sedangkan pada tahun 1961 berdiri sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenal pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Jadi anak-anak diingat ya. Nah, sedangkan pada tahun 1973, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menerima penghargaan tertinggi dari World Organization of the Scout Movement atau WOSM
Nah, atau organisasi kepanduan internasional, yakni Bronze Wolf Award. Ya. Nah, sedangkan pada tahun 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka atas jasa dan sumbangsinya bagi kancah kepanduan nasional. Nah, anak-anak, selanjutnya kita mempelajari pencetus dan pendiri Pramuka Dunia dan Indonesia. Ada siapa saja sih? Yang pertama yaitu pendiri dan pencetus gerakan pramuka laki-laki sedunia atau yang disebut Boy Scout. Ya, yang bernama Letnan Jenderal Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nah, itu adalah pendiri dan pencetus gerakan pramuka laki-laki ya. Nah, lalu yang kedua ada pendiri dan pencetus gerakan pramuka perempuan sedunia atau yang disebut dengan Girls Guild ya, yang bernama Agnes Smith Baden-Powell. Ya, anak-anak perlu memahami ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada dari Indonesia dinobatkan menjadi Bapak Pramuka Indonesia yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 atau Gusti Raden Mas Doro Jatun. Oke, jika kita tadi sudah mempelajari tentang sejarah pramuka, Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar tentang himne pramuka. Seperti apa sih himne pramuka itu? Yuk kita sama-sama dengarkan lagu berikut. Kita akan mempelajari apa makna himne pramuka. Himne pramuka, kami pramuka Indonesia, penegas bahwa kami adalah pramuka, yakni seorang pemuda yang memiliki semangat berkarya. Manusia Pancasila memiliki makna menjelaskan bahwa kami sebagai pramuka berpegang pada Pancasila, bukan yang lain. Satya Kudarmakan, Dharmaku kubaktikan, bermakna janji yang diucapkan secara sukarela sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan.
Dan Dharma Pramuka merupakan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka. Nilai yang harus dihayati, dimiliki dan diamalkan dalam kehidupan oleh setiap anggota pramuka. Agar Jaya Indonesia bermakna sebagai tujuan dari gerakan pramuka secara global, yaitu membuat negara Indonesia yang jaya, yang artinya makmur seluruh rakyatnya. Indonesia tanah airku, penegas bahwa Indonesia dan hanya Indonesialah tanah air kami. Kami jadi pandumu. Arti pandu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penunjuk jalan atau perintis. Sehingga makna lirik terakhir adalah kami para pramuka yang akan menjadi perintis kejayaan negara Indonesia. Nah, lagu himne pramuka diciptakan oleh Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar, atau yang lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan lagu mengenai himne pramuka. Nah, sekarang kita akan belajar dasar pramuka lainnya. Seperti apa? Berikut materinya. Baik, anak-anak kita lanjut ke dasar-dasar lain dalam pramuka ya. Nah, yang pertama kita mempelajari tentang prinsip dasar pramuka, yaitu isinya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya, peduli terhadap diri pribadinya, dan taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, lalu yang kedua ada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Nah, satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka. Nah, setelah memenuhi persyaratan keanggotaan ya. Nah, lalu satya pramuka juga digunakan sebagai pengikat diri pribadi untuk secara sukarela mengamalkannya dan dipakai sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan. Nah, satya pramuka dibagi menjadi dua ya, yakni Dwisatya bagi siaga dan Trisatya bagi penggalang dengan isinya masing-masing sebagai berikut. Kita sama-sama mempelajari Dwisatya dulu ya. Nah, ada Dwisatya pramuka yaitu untuk siaga yang isinya 1. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. Ya, yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Nah, lalu kita mempelajari yang namanya Trisatya pramuka untuk penggalang ya, ini ya. Nah, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Nah, sedangkan Dharma Pramuka adalah alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Selain itu juga merupakan upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong agar anggotanya menemukan, menghayat, serta mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat. Dharma Pramuka dibagi menjadi dua nih anak-anak, yakni Dwi Dharma bagi siaga dan Dasa Dharma bagi penggalang dengan isinya masing-masing. Kita sama-sama mempelajarinya ya. Yang pertama kita pelajari dulu yaitu Dwi Dharma Pramuka untuk siaga ya. Nah, Dwi Dharma Pramuka, siaga berbakti kepada ayah bunda, siaga berani dan tidak putus asa. Nah, itu Dwi Dharma Pramuka untuk siaga. Sekarang kita mempelajari yang namanya Dasa Dharma Pramuka, yaitu untuk penggalang ya. Nah, pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3.
patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. Yang ke-8, disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, anak-anak, itu adalah dasar-dasar lain dalam pramuka. Sekarang kita akan membahas lambang pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap. Lambang ini diciptakan oleh Sunarjo Atmodipurwo, seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian yang juga tokoh pramuka. Lambang ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961. Lambang gerakan pramuka berbentuk siluet atau bayangan tunas kelapa dengan mengandung arti kiasan sebagai berikut. 1. Buah kelapa. Dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. 2. Buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. 3. Kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. 4. Kelapa tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. 5. Akar kelapa kuat. Mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Dan yang terakhir, kelapa pohon yang serbaguna. Ini mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan materi tentang pramuka pada hari ini. Untuk 30 menit ke depan, anak-anak bisa bersama dengan wali kelasnya masing-masing untuk mempelajari lebih dalam materi pramuka pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mempelajari materi hari ini. Salam pramuka!